غاية التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله أما بعد. Alhamdulillah. Pada malam hari ini bertepatan dengan haulnya Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sekaf dari Gresik. Alhamdulillah haulnya siang tadi, pada subuh tadi. Mudah-mudahan yang hadir diberikan qabul hajatnya, diberikan ziarah maqbulah, hajah maqdiyah. Dan yang tidak bisa hadir, jasadnya mudah-mudahan niatnya hadir. Niatnya sudah sampai. Jasadnya belum sampai, hatinya sudah sampai. Dalam Islam ada fadilah. Orang bisa amal soleh itu, wujudnya amal itu sudah tanda Allah Ta'ala memberikan fadal. Tapi nisbatnya orang yang ada uzur, itu Allah Ta'ala berikan rahmah, berikan fadl yang khusus. Nabi SAW dulu ketika jihad mengajak para sahabat, akhirnya yang berangkat ikut perang, Masya Allah. Jihad meninggalkan Madinah, perang melawan kafir harbi ketika itu. Itu belum tentu bisa pulang itu. Mereka mengeluarkan infak, mengeluarkan harta, nyawa sampai dipertaruhkan. Itu ketika sudah perang, pulang. Ada yang bonyok, ada yang kena panah, ada yang deglok-deglok. Perang dari perang, pulang dari perang. Jenengan pulang dari luar kota naik mobil AC, mampir ke warung berapa kali mampir, sampai rumah capek buatan. Capek ya. Ini pulang perang ini. Capeknya kayak apa? Itu ketika Nabi SAW lihat para sahabat perjalanan pulang itu ada yang bonyok, ada yang deglok-deglok, kecapean itu. Nabi SAW bersabda, Inna bil madinati aqwaman. Sesungguhnya di Madinah ada kaum-kaum, ada orang-orang. La taqta'u wadiyan illa kanu ma'ahum. Kalian tidak berjalan di satu lembah, di perjalanan jihad fisabilillah, kecuali mereka ada bersama kalian pahalanya. Padahal mereka di Madinah, pahalanya persis seperti pahala kalian. Sahabat tanya, gimana bisa ya Rasulullah, kita ini yang hadir, kita ini yang perang. Mereka di Madinah tidak hadir, tidak ikut perang, kok pahalanya sama kayak kita. Abbasahumul udhru, mereka ditahan sama udhur. Tapi niatnya sampai, jasadnya tidak sampai, soalnya ada udhur. Nah, ini sebetulnya perang ada fadilah kayak gitu, dikiaske selainnya bisa. Selainnya bisa. Ada yang kepingin amal soleh, dia kepingin niat tapi tidak bisa amal. Abbasahumul udhru, karena ditahan sama udhur, yang penting niatnya itu niat. Walakinnahu nawa, niatnya sudah sampai. Makanya kalau ada majelis-majelis khair, ada perkumpulan kaum muslimin, perkumpulan orang-orang soleh, kita kepingin hadir tapi tidak bisa, niat kita yang hadir. Hati kita yang kita pasang, ya Allah, andaikan tidak ada uzur, kepinginnya hadir ya Allah. Itu barokah yang didapat para hadirin, akhirnya juga didapat yang tidak hadir. Pahalanya juga didapat yang tidak hadir. Habasahumul uzru. Manakib Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sekaf, beliau itu seorang soleh. Allah Ta'ala memberikan
maqam, kedudukan tinggi ke beliau. Beliau itu, Masya Allah, ya, ada kutub, itu wali tingkatan yang paling tinggi. Dan itu ada di negeri kita itu, Masya Allah itu barokah besar itu buat kita. Bahkan lahirnya beliau di Jawa Timur, di Besuki, ya, di Jawa Timur. Lahirnya di Jawa Timur. Beliau ketika belum balik ayahnya meninggal. Memang biasanya itu orang-orang besar itu sebagian itu kisahnya itu yatim. Makanya yang yatim-yatim itu calon orang besar mungkin. Gitu. Nah, ada anak yatim mau jadi digapah, itu mungkin calon orang besar ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu yatim. Nah, yang yatim ya jangan minder. Jojo aku ini calon orang besar. Insya Allah mirip sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu juga yatim. Tapi sing gak yatim ya aja ndonga. Itu lu yatim beliau. Akhirnya ketika beliau ayahnya meninggal, abahnya meninggal, Habib Muhammad bin Umar Segaf meninggal, beliau itu punya nenek kepingin ngaji seperti datuk-datuknya. Akhirnya dipanggil ke Hadramaut. Ngaji di tempat leluhurnya. Cari ilmu di tempat leluhurnya. Akhirnya beliau berangkat di Hadramaut ketika aku masih kecil. Sampai di Hadramaut beliau ngaji di Seiwun ketika itu yang jadi syekh, yang jadi wali, yang jadi orang alim, yang jadi imam. Itu Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi radhiyallahu anhu. Ada Habib Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu. Ada Habib Abdul Qadir bin Qutban radhiyallahu. Ada Habib Abdurrahman al-Masyhur, sahib Bughiyah Mustarsyidin. Nah itu Habib. Masya Allah, orang-orang bintang-bintang besar itu ketika beliau hadir di sana. Nah ketika beliau sampai di sana, Masya Allah, masih kecil itu Habib Ali Al-Habsyi, sahib Simtud Durrah, lihat itu sudah ada firasah. Ini orang punya makam bakal tinggi ini. Padahal masih kecil. Nah, itu orang firasahnya orang alim, atau apalagi orang saleh wali, ini dari nurnya Allah. Makanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yunzuru binurillah." Takutlah kalian dengan firasahnya orang mukmin yang yang kamilul iman, yang sempurna imannya. Dia itu punya firasah itu dari nurnya Allah. Dia itu melihat dengan nurnya Allah. Itu Habib Ali Al-Habsyi melihat ini orang anak kecil ini bakal punya makam tinggi ini. Bahkan dalam kisahnya itu Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu anhu punya murid. Muridnya ini dikasih tahu, lihatlah mereka, ada 3 orang. Namanya sama, makomnya sama, halnya sama. Yang satu sudah di alam barzakh, kau belum lihat, kata Habib Ali Habsyi ke muridnya. Yang satu sudah di alam barzakh dan kau belum pernah lihat, soalnya zamannya sudah sebelum kau lahir beliau sudah meninggal. Itu namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus. Habib Abu Bakar al-Adni bin Abdullah al-Idrus. Bin Abi Bakar Sakran. Yang kedua, kau pernah lihat ketika kau masih kecil, kata Habib Ali Habsyi. Kau pernah melihat ketika kau masih kecil. Yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas, gurunya Habib Ali al-Habsyi. Dan yang ketiga, kau akan ketemu, tapi di akhir umurmu. Akhirnya si murid yang diomongi kayak gitu itu, akhirnya ketika di usia yang sudah sepuh, itu mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 5 kali. Kelima-limanya ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilihat dalam mimpi gandeng anak kecil. Ngomong,
Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke yang diimbani ini tak bawa ke anakku yang soleh, tak bawa ke cucuku yang soleh. Ketika itu masih kecil, yang mengatakan soleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini soleh betul ini, diakui sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tak bawakan cucuku yang soleh. Itu 5 kali mimpi seperti itu. Akhirnya ketika sudah 5 kali, tidak lama beliau meninggal. Persis yang difirosahkan, dikatakan sama gurunya Habib Ali Al-Habsyi. Nah, beliau itulah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sakaf. Akhirnya ketika di Sewun, beliau ngaji sama Habib Ali Habsyi, Habib Ahmad bin Hasan Al-Lattas dari Huraidah, ngaji dari ulama-ulama. Beliau membiasakan bahkan sama ketika masih kecil sudah dilatih sama pamannya itu sholat qiyamul lil, masih kecil bangun qiyamul lil setiap malam sampai akhirnya beliau itu sudah ditempa sama pamannya, sama keluarganya, sama guru-gurunya, akhlakul karimah, dibiasa ke ibadah, sampai akhirnya beliau melazimi zikir-zikir, beliau menguasai kitab-kitab, Masya Allah, alim, saleh, akhirnya beliau punya derajat yang tinggi. Nah kayak gitu itu, perjalanannya wali ya kayak gitu. Aku kepingin jadi wali, yaitu bil ilmi wal amal. Ada lagi Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu mengatakan ketika bab zikir atau bab wirid. Zikru mensyurul wilayah. Zikir itu adalah kewalian yang digelar sama Allah. Digelar. Siapa yang kepengen jadi wali, ambil ini hidangan. Apa? Zikrullah. Aku kepengen jadi wali tapi nek zikir rasa-rasen. Ya apa terus carane? Carane jadi wali memang kasratul adzkar. Akhirnya beliau punya ilmu, punya zikir-zikir, istiqomah, amal soleh, ibadah, sampai saking istiqomahnya, saking Allah Ta'ala kepingin ngangkat derajatnya, beliau dikasih ilham sama Allah sangat kuat. Nah, ini khusus orang-orang yang sudah punya derajat tinggi ini. Ingat kisahnya ibunya Nabi Musa alaihissalam, dapat ilham dari Allah bukan dari setan. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Wa auhayna ila ummi Musa ay wa alhamna ila ummi Musa. Kami kasih ilham kepada ibunya Nabi Musa. Itu tanpa di skenario, tanpa diangen-angen, itu tiba-tiba ada di dalam hati. Dan itu kuat dan yakin. Dan ini yang alami, nggak orang sembarangan, soleh harus. Aku ada bisikan, suruh apa? Suruh membunuh, itu setan. Yang kayak gini ini firasah, ini ilham, ini dialami orang yang soleh, alim. Nah, itu ilham min Allah. Karena ada orang kadang ada bisikan-bisikan membunuh orang. Bahkan ada di berita-berita wah anaknya dibunuh. Siapa yang nyuruh? Ada bisikan yang nyuruh. Itu bukan Allah, itu bukan malaikat, itu setan itu. Wala taqwa, wala ilmu, bisikan. Ya was-was min syarril waswasil khannas. Ini yang dialami ibunya Nabi Musa itu ilham. Ibunya Nabi Musa, solehah, tingkat tinggi. Itu kayak gitulah wali-wali dikasih ilham. Ketika hadir sholat Jumat, Allah Ta'ala ngasih ilham buat uzlah, khusus zikir. Sampai beliau berdiam di kamar uzlah, tidak ketemu orang, tidak mau muamalah
dunyawiyah, khusus zikir terus. Sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak keluar. Seistiqomah terus. Sampai 10 tahun tidak keluar. Zikir di dalam kamar terus. Sampai istrinya bingung. Ini suamiku kok gini. Apa digoda setan apa gimana. Sampai istrinya ada khawatir kayak gitu. Sampai ada kalau tidak salah Habib Abdul Qadir bin Qutban itu ke Gresik, itu istrinya sampai minta minta pendapat sama Habib Abdul Qadir kalau tidak salah bin Qutban atau bin Alwi As-Segaf. Itu ditanya ke ya Habib, ini suamiku kok kayak gini nih. Habib Abdul Qadir bin Qutban As-Segaf ini termasuk gurunya, ngerti haliyahnya, ngerti makamnya, ngerti apa yang sedang dia alami. Jawab, kau gak usah khawatir suamimu. Apa digoda setan? Setan tidak bisa deketi suamimu. Itu sedang naik terus di makam kewalian terus dia. Sangat tinggi makamnya. Hanya ketika sudah 15 tahun di dalam kamar, ada gurunya beliau juga Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi radhiyallahu anhu, itu tawajuh sama Allah 3 hari 3 malam tawajuh khusus hajatnya satu, mengeluarkan Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf dari khalwatnya, dari uzlahnya, akhirnya disebar kemanfaatannya. Nah, kayak gitulah para wali-walinya Allah, kayak gitu orang-orang soleh. Wali itu ada di dalam Islam. Ojo Allah itu khurafat itu. Apa istilah? Khurafat apa? Ah, mitos. Khurafat apa? Gawe-gawean. Ada loh. Isbatul auliya fil Islam. Ada di dalam Islam, wali itu ada. Karamah ada di dalam Islam. Sayyidah Maryam alaihassalam itu termasuk wali min auliya illah. Karamah, sahibul karamah. Pohon korma sudah mati, garing. Itu disandari. Itu disuruh malaikat. Itu digoyang-goyang pohonnya. Korma nanti akan jatuh. Dilihat pohonnya mati, kering. Wala daun loh, kering. Apalagi buah tidak ada. Pokok goyang-goyang dah, goyang-goyang. Tiba-tiba hidup. Terus keluar tangkene, berbuah langsung rontok di depannya. Karomah ini. Ada di dalam Quran. Ada wali di dalam Islam. Tapi juga ada etok-etok wali di fenomena ya ada. Wali tenan ada, wali tenan. Etok-etok wali ya akeh, sing repot iku memang. Karomah itu ada, tapi istidraj juga ada, hati-hati. Hati-hati. Makanya kita harus imbang. Ciri-cirinya wali itu ya seperti dalam Al-Quran hadis. Seperti yang dikatakan para aulia wassalihin, para ulama. Dalam Quran Allah Ta'ala mensifati aulia itu. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, ingat, camkan, perhatikan. Inna awliya Allahi, sesungguhnya para wali-walinya Allah, la khawfun alaihim, mereka tidak takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak susah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan takwa. Ya, itu ciri-cirinya wali. Kalian ketemu orang kok iman, takwa, ya itu wali. Nah, sebelah jenengan iman ndak? Sebelahmu. Iman, takwa ndak? Wali. Tanda yang di Quran ya itu. yakni alladzina amanu bil imanil kamil wa kanu yattaqun, yakni taqwallah min jami'il tarkul
muharramat, ah, imtithalul awamir wajtinabun nawahi ma'astisy'arit ta'zim wa tabjil lillah. Arif takwa, ya kan? Tapi ku tanda iman sama takwa aku masih umum, kurang jelas. Saking akeh orang yang iman dan takwa, malah apa? Banyak iman dan takwa. Tapi masih umum, ciri-ciri yang lebih khusus ada ndak wali? Ada. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya sama sahabat, ya Rasulullah man humul awliya? Ya Rasulullah siapakah wali itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alladzina idza ru'u dzukirallah. Mereka lah orang-orang yang kalau mereka itu dilihat, yang melihat langsung ingat sama Allah. Yang melihat langsung kepingin ibadah. Yang melihat langsung kepingin jadi ahli zikir, yang melihat langsung semangat baca Quran, yang lihat langsung semangat cari ilmu, yang lihat langsung kepingin tobat, gara-gara lihat. Nah, itu berarti wali. Lah itu ciri-ciri nih. Kita ketemu orang kok langsung semangat, himmah, tolabul ilm, wah berarti itu wali. Saya gara-gara lihat itu kok saking saking senenge, pencot, wah kepingin sregep ngaji. Ya, itu wali berarti yang dilihat itu. Ada orang yang ketika kita lihat kok, ya Allah, astagfirullah, dosaku wakah iki, saya tak tobat. Itu berarti kepingin tobat gara-gara lihat, yang dilihat berarti wali. Bahkan ketika dilihat bisa masuk Islam, orang kafir nisbati. Cuma lihat tak, langsung masuk Islam. Itu Imam Muhammad ibn al-Munkadir, tabi'in atau tabi'in radhiyallahu anhu. Itu masuk pasar. Beliau ini orangnya khusyuk, zikir tidak pernah berhenti dari lesannya. Masuk pasar, orang pasar ketika melihat langsung lupa sama jual beli ini. Ketika melihat langsung ada yang bilang, ada yang bilang Allahu Akbar, ada yang bilang Masya Allah, ada yang kepingin tobat, ada yang semangat ibadah, ada yang kepingin ngelazimi zikir, macam-macam. Limanya apa? Masuk pasar. Anak selainnya wali, wah lek nasihat sampai kemeng, wah lah taubat, wah, ah, ini terimanya lewat loh dakwah, itu wali. Makanya guru-guru kita itu, Sayyidul Habib Umar bin Hafid radhiyallahu anhu itu merintahkan murid-muridnya kalau keluar rumah, keluar rumah, ke jalan, bahkan ke depan, jangan pakai kaos sing apa pakaian sing tidak genah, jangan blondet, pakai pakaian itu pakaian yang apa sunnah. Niat ya, ketika kita pakai pakaian yang niru sama aulia wassalihin, terus kita jalan, niat ke jalan ini dakwah. Soalnya dulu aulia itu dakwahnya salah satunya dengan jalan kayak gitu, tapi tidak sekedar jalan, dengan haliyah mereka itu dakwah. Ada para aulia katanya kok kutub apa kutub itu khurafat apa enggak itu ada yang namanya kutub, ada yang namanya nujaba, ada yang namanya abdal, ada yang nuqaba, ada yang macam-macam. Imam Suyuti radhiyallahu anhu ngarang kitab bagus namanya Al-Khabarud Dal fi wujudil aqtab wal autad wal nuqaba wal abdal. Ada riwayat-riwayatnya. Dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika perang sama ahli Kufah. Ini muridnya Sayyidina Ali saking jengkelnya sama ahlul Kufah. Ini ngomong sama Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, laknatilah mereka ahli Kufah. Laknati saja, doake biar celaka semua, merangi jenengan. Sayyidina Ali jawab, jangan kau laknati ahli Kufah, fihim abdal. Di sana itu ada abdal loh, ahli Kufah itu. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-abdal
fihim yumtarun wa bihim turzakun. Berkah wujudnya wali-wali abdal, kalian penduduk bumi dikasih rizki, dikasih hujan. Mereka itu orang yang dipilih sama Allah, dikasih makam yang tinggi. Ada yang sebagian itu dimasyhurke. Ya kayak Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf dimasyhurke. Biar kita itu intifa, istifadah. Biar kita tabarruk. Ada yang dimasturke, disembunyikan. Ada wali yang tidak kelihatan walinya. Ada. Nabi SAW pernah bersabda sama para sahabat, ya'ti alaikum Uwais min Murad thumma min Qarn. Kalian akan didatangi sama orang yang namanya Uwais dari kabilah Murad, dari kabilah Qarn, dari Yaman, ma'amdati ahli Yaman, bersama rombongan dari Yaman. Insyaallah ahlul Yaman. Diakui sejak zaman sahabah, tokoh wali Yaman. Makanya orang ngelek-ngelek Yaman ini sejatinya orang benci wali, benci Islam. Yaman kok dimusuhi. Yaman itu Nabi SAW yang bersabda, hadis sahih, al-imanu yaman wal hikmah yamaniyah. Iman itu di Yaman, hikmah itu di Yaman. Hum arakku afidatan wa alyanu quluban. Mereka orang ahlul Yaman, orang yang paling hatinya lemes, hatinya itu sangat lembut. Sampai sekarang ada di Yaman itu, saya nemu cuma di Yaman itu, di Hadramaut itu. Itu orang khutbah sambil ketika khutbah itu nangis, pingsan, cuma nemu di sana. Ini orang khutbah. Di sana aku nangis, pingsan. Hum arakku afidatan wa alyanu quluban. Al-imanu yaman wal hikmah yamaniyah. Makanya ada orang ngelek-ngelek Yaman, aja melu-melu. Itu orang musuhi iman, musuhi hikmah. Nabi SAW mendoakan Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah berkahilah Yaman kami, Yamanina. Rasulullah SAW itu disebut Toha al-Yamani. Salatullah ala Tohal Yamani. Orang ngenyak Yaman, musuh Yaman, musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih. Kalau murtad enggak. Kalau murtad enggak. Cuma mereka itu kan memang hatinya itu sakit. Fi qulubihim marad. Itulah lahirnya itu hasud. Hasud ini memang enggak ada obatnya. Sampai saat matinya ya gitu. Qul mutu bighaidzikum. Matilah dengan sifat marahmu itu. Nah, kasihan. Makanya kepingin sembuh ya diobati hatinya. Mereka orang yang hasud, ya itu akhirnya. Itu Nabi SAW mengenalkan tokoh aulia di tengah para sahabat ini. Padahal para sahabat ini yang ketemu sama Nabi SAW, Nabi memamerkan SAW, memamerkan tabiin, yaitu soalnya wali. Ya'ti alaikum Uwais min Murad thumma min Qarn. Kalian akan didatangi sama Uwais. Dia dari kabilah Murad, dari kabilah Qarn. Huwa lahu umman. Huwa laha barran. Dia punya ibu dan dia bakti sama ibunya. Ini stata'ta an yastaghfira laka fa'al. Ya Umar, kalau kau mampu minta istighfar dari Uwais, lakukan. Allah pasti ngampuni dosamu. Sayyidina Umar lagi Amirul Mukminin, Khalifatul Rasulillah, Khalifatul Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Itu diperintah kalau kau ketemu terus bisa minta istighfar dari lesannya Uwais Al-Qarni, lakukanlah.
Uwais Al-Qarni ini bukan sahabat. Tapi kok sampai gitu? Itulah berkah aulia. Barokah sampai kayak gitu. Nisbatnya Sayyidina Umar bin Khattab, kalau dapat doanya Uwais, bisa dapat istighfarnya dari Uwais, lakukanlah. Ikhtiari, faf'al. In istata'ta an yastaghfirulaka faf'al. Kalau kau mampu bisa mendapat istighfar dari Uwais Al-Qarni, lakukanlah. Ikhtiar, cari doanya wali. Itu hadis sahih. Apa aduh-aduh nang Gresik. Nang gini-gini yo akeh. Loh itu ikhtiar doanya wali, ada dalile. Bertahun-tahun Sayyidina Umar itu cari Uwais Al-Qarni. Setiap ketemu rombongan dari Yaman tanya, "Afikum Uwais?" Ada di antara kalian Uwais? Sampai bertahun-tahun, sampai ketika jadi Amirul Mukminin akhirnya ketemu. Itu Uwais Al-Qarni ini tokoh wali, tapi yang disembunyikan sama Allah. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya juga masyhur, rubba asy'ath aghbar madfu'un bil abwab lau aqsama 'ala Allah la aparrahu. Banyak sekali orang yang rambutnya itu dawul-dawul. Rubba asy'ath aghbar, bleduken. Bleduken. Madfu'un bil abwab, kalau di depan pintu rumahnya orang, yang punya rumah mesti ngusir. Padahal ini orang, lau aqsama 'ala Allahi la aparrahu, sekali dia minta sama Allah pasti dikasih. Siapa itu? Aulia. Lah kok asy'af aghbar madfu' bil abwab. Lah itulah Allah Ta'ala nyimpen. Itu namanya wali yang mastur. Tapi ada juga wali yang masyhur. Nah, yang masyhur, nah ini kita dikenalkan biar kita istifadah, kita tabarruk, kita ngambil manfaat. Ada yang mastur biar kita itu tidak suudzon sama satu orang pun. Nah itu, mudah-mudahan berkah haulnya beliau kita diberikan sama Allah Ta'ala maghfirah dosa-dosa kita diberikan kabul hajat-hajat kita, dan juga kita mendapatkan barokahnya di dunia dan di akhirat. Salah satu berkah beliau memberikan ijazah. Nah, namanya Dzikrul Jalalah. Beliau mengijazahkan ini zikir. Di dalam riwayatnya ada satu orang itu dikasih ilmu ya sama Allah. Itu kebanyakan orang yang meninggal padahal ketika itu muslim, ya namanya muslim, ketika dimakamke jenazahnya diarahke ke kiblat. Ternyata banyak yang setelah ditinggal mungguri kiblat. Naudzubillah min dzalik. Ini dosanya apa? Ternyata mereka ya kayak gitu tadi. Banyak yang melakukan perbuatan tidak disadari besar, dikiranya remeh, wa huwa indallahi azim. Tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Dikiranya remeh padahal di sisi Allah dosanya gede. Atau bisa-bisa juga bisa keluar dari agama, ya kan? Itu ternyata banyak terjadi. Sampai akhirnya itu orang diberikan zikir. Siapa yang membaca, insya Allah dia diberikan iman, meninggal melazimi iman. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعبود
بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Itu zikir, siapa yang baca insya Allah akan diberikan wafat alal iman alal Islam. Beliau juga meninggalkan bacaan salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang isinya juga ada madah di dalamnya, lengkap dah. Salawatnya ada, madahnya ada. Wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami. Kita disuruh memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pujian-pujian yang sesuai dengan kedudukannya. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fit dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, dan kita tutup dengan sedikit permohonan bantuan dari antum, doa. Nanti kita doa sama-sama dengan kita niatkan hajat, minta sama Allah semua hajat kita, wabil khusus hajat ini ma'had, mudah-mudahan bisa melunasi tanah wakaf, bisa pelunasan tanah wakaf yang deadline-nya insya Allah ini akhir bulan Dzulhijjah ini, setengah bulan lagi. Mudah-mudahan bisa berhasil, mudah-mudahan bisa sesuai dengan niat kita semua. Kita baca 10 kali, 11 kali. Tak pimpin, kita nanti baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.